Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rehan Firdaus Adi Saputra. Saya dari kelas 2D Sistem Informasi. Nah, jadi pada hari ini saya akan melakukan presentasi atau menjelaskan tentang keamanan jaringan dan apa itu konsep dasarnya, dan juga kita akan lebih fokus terhadap enkripsinya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, izinkan saya untuk memulai presentasi atau penjelasan pada hari ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu keamanan jaringan? Nah, secara sederhana, keamanan jaringan itu adalah serangkaian praktik, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi tiga hal utama, yaitu ada integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, serta sumber daya jaringan. Nah, ini mencakup perlindungan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan yang paling vital itu data yang ada di dalamnya. Nah, mengapa ini begitu penting? Apa alasan utamanya? Pertama, ini untuk melindungi data sensitif, di mana data ini itu meliputi ada data pribadi, data finansial, kesehatan, maupun rahasia bisnis. Nah, yang kedua, itu untuk mencegah kerugian finansial yang bisa sangat besar, yang akibatnya seperti bisa terkena ransomware, biaya pemulihan, atau denda. Lalu, ketiga ini itu untuk menjamin keberlangsungan operasional bisnis atau layanan publik agar tidak terganggu oleh serangan seperti DDoS. Yang keempat itu dia membangun dan menjaga kepercayaan kepada pelanggan atau mitra. Yang terakhir, yaitu untuk memenuhi kepatuhan regulasi seperti GDPR, UU PDP, dan ini menciptakan untuk menerapkan standar keamanan data yang ketat. Nah, tapi yang perlu kita ingat atau yang terpenting adalah landscape ancaman ini terus berubah. Oleh karena itu, keamanan jaringan bukanlah solusi yang bisa dipasang lalu kita lupakan begitu saja. Melainkan ini adalah sebuah proses yang keberlanjutan, proses yang sustain, yang membutuhkan perhatian atau pengawasan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengenal tentang ancaman. Nah, ancaman ini itu dia bisa datang dari eksternal maupun internal. Nah, eksternal itu ada seperti hacker, ada seperti yang memang orang ini ingin meretas apa tuh laptop kita melalui sebuah mungkin web, sebuah link, atau sebuah file yang diam-diam dia masukkan melalui flash disk kita. Nah, kalau dari internal itu ya memang dari sisi karyawannya, atau memang karyawan itu punya niat jahat, atau memang karyawan itu lalai tidak memperhatikan apa yang dilakukan, ceroboh, dan kurangnya pengetahuan dalam menghadapi atau menggunakan teknologi itu sehingga dia asal dalam menggunakannya. Nah, jenis ancaman ini ada beberapa, tapi yang umum itu adalah satu, malware. Malware ini adalah istilah untuk perangkat lunak yang berbahaya. Contohnya itu termasuk kayak virus, worm, trojan, spyware, dan yang sangat terkenal ini yaitu ada namanya ransomware. Yang mana ransomware ini yaitu mengunci data kita dan meminta untuk tebusan beberapa mungkin miliar, triliunan, agar dia itu memberikan kunci terhadap data kita yang dicuri. Yang kedua adalah phishing. Nah, phishing ini adalah teknik penipuan, di mana biasanya itu dia lewat email atau situs web palsu, di mana dia ini mencoba untuk memancing kita memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau
detail terhadap kartu kredit kita. Ketiga, itu ada social engineering. Nah, ini adalah sebuah trik memanipulasi psikologi seseorang, di mana peretas atau penyerang itu berpura-pura menjadi seseorang yang mungkin Anda percaya untuk mendapatkan akses atau informasi pribadi kita. Nah, yang keempat itu adalah DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana serangan ini bertujuan membuat layanan seperti website yang tidak bisa diakses dengan membanjirinya menggunakan lalu lintas palsu dari berbagai banyak sumber. Nah, kelima ini adalah man in the middle atau MITM, di mana di sini penyerang secara diam-diam itu menyadap atau bahkan mengubah komunikasi antara kita dan pihak lain. Nah, ini sering terjadi jika kita menggunakan WiFi publik, di mana WiFi publik itu sangat rentan untuk terjadinya hal ini, karena dia itu bisa saja keamanannya rendah dan dia itu WiFi-nya publik atau WiFi yang tidak aman gitu. Nah, untuk contoh lain itu ada ancaman lain kayak seperti SQL injection, serangan brute force untuk menebak password, kesalahan konfigurasi sistem, lalu ada bahayanya kita itu menggunakan perangkat lunak yang sudah jadul banget atau sudah usang gitu. Nah, tapi eh, pada hal ini ada yang perlu kita fokus, perlu kita jadikan poin yang kita acukan. Bahwasannya serangan kini semakin luas, tidak hanya ke server di kantor, server di perusahaan, tapi juga lebih ke arah laptop karyawannya yang bekerja dari rumah, ponselnya juga, perangkat internetnya, perangkat IoT-nya, atau bahkan data-data yang kita simpan di cloud, seperti di Azure, AWS, dan GCP. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang enkripsi. Nah, enkripsi ini adalah salah satu pilar utamanya agar data kita itu aman, data kita itu terjaga. Nah, tapi apa sih sebenarnya enkripsi itu? Enkripsi itu, dia itu proses mengubah data yang bisa kita baca atau yang disebut dengan plain text menjadi format acak yang tidak dapat manusia secara mentah-mentah itu pahami, atau teks tersebut disebut dengan ciphertext. Nah, proses ini menggunakan algoritma matematika dan sebuah key, sebuah kunci. Tapi, nah kebalikannya dari enkripsi itu namanya dekripsi, yaitu mengembalikan teks yang acak ini, ciphertext ini menjadi plain text yang awal, plain text yang memang manusia itu bisa membacanya. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika kita memiliki kunci ini, kunci yang untuk mengubah ciphertext menjadi plain text kembali. Nah, tujuan utama dari enkripsi ini adalah satu, yaitu menjaga kerahasiaan data. Jadi, meskipun data Anda disadap atau perangkat Anda itu nantinya, semoga tidak ya, perangkat Anda itu dicuri, isinya akan tetap aman karena pencuri itu tidak memiliki key untuk membaca data-data tersebut, karena data tersebut sudah diubah menjadi ciphertext. Nah, kapan enkripsi ini sangat penting untuk dilakukan? Enkripsi ini sangat penting ketika untuk melindungi data saat dikirim melalui jaringan. Misalnya saat browsing dengan web yang HTTPS, mengirim email, atau chatting di WhatsApp, chatting di Instagram, atau media-media lainnya. Dan juga saat data disimpan seperti di hard drive, USB, database, cloud, dan banyak lainnya. Nah, analoginya untuk enkripsi ini itu seperti kayak kita membayangkan, kita memasukkan surat rahasia ke dalam kotak pos, dan kita mengunci
kotak tersebut dengan kunci khusus, kunci yang memang hanya yang punya itu kita aja, susah untuk diduplikasinya. Nah, berarti kan kalau kita ingin membuka kotak surat tersebut, membuka kotak pos tersebut, ya yang bisa ketika kita aja, itu orang yang mempunyai key atau kunci untuk mengakses atau membuka kotak tersebut. Nah, kurang lebih konsep dari enkripsi adalah seperti itu. Nah, itu adalah kita membahas tentang teknik enkripsi dasar. Itu ada simetris dan asimetris. Nah, pertama itu adalah enkripsi simetris atau kunci privat atau rahasia. Nah, jadi teknik enkripsi simetris ini menggunakan satu kunci rahasia yang sama untuk proses enkripsi atau mengunci dan dekripsi. Ya, jadi dia kunci untuk enkripsinya sama dekripsinya itu sama. Nggak dia buat dua kunci atau berbeda gitu. Jadi dia kelebihannya itu ada satu dia sangat cepat dan lebih efisien dan cocok untuk mengenkripsi data yang jumlahnya itu begitu besar. Tapi di sisi lain dia ini punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah bagaimana cara membagikan kunci rahasia ini dengan aman kepada penerimanya. Sewaktu-waktu kunci ini bocor, ya keamanannya akan hilang. Contohnya yang paling populer itu ada AES atau Advanced Encryption Standard yang menjadi standar yang begitu penting atau yang begitu wow untuk saat ini. Nah, selanjutnya adalah enkripsi asimetris atau kunci publik. Di mana enkripsi asimetris ini atau yang sering disebut dengan public key encryption ini menggunakan sepasang kunci yang berbeda, tapi tetap terhubung secara matematis, yaitu satu kunci publik dan satu kunci privat. Jadi dia berbeda dengan simetris yang punya hanya satu kunci. Untuk enkripsi asimetris ini dia punya dua kunci. Lalu kunci publik ini bisa dibagikan secara bebas ke siapa aja gitu. Untuk kunci privatnya harus dijaga rahasianya oleh pemilik, oleh usernya. Nah, bagaimana kerjanya untuk kerahasiaannya? Jadi jika kita ingin mengirim pesan rahasia ke seseorang, kita akan mengenkripsinya menggunakan kunci publiknya. Nah, pesan itu hanya bisa didekripsi menggunakan kunci privat yang dimilikinya. Nah, lantas apa sih kelebihannya menggunakan enkripsi asimetris ini? Nah, ini untuk mengatasi masalah distribusi kunci yang ada di enkripsi simetris. Dan itu, ini memungkinkan adanya tanda tangan digital untuk verifikasi keasliannya. Tapi di lain dari kelebihannya, di sini dia punya kekurangannya. Di mana tentu, karena dia dua kunci, pasti prosesnya itu jauh lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi dibandingkan simetris. Contoh algoritma yang terkenal itu ada RSA dan ECC atau Elliptic Curve Cryptography. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan hybrid dan the power of the key, kekuatan kunci. Mengingat tadi kelebihan dan kekurangan masing-masing dari simetris dan asimetris, banyak sistem modern, terutama untuk komunikasi internet seperti HTTPS yang membuat gembok di browser kita itu menggunakan pendekatan yang hybrid. Jadi pendekatan hybrid itu cara kerjanya awalnya enkripsi asimetris digunakan secara aman bertukar sebuah kunci simetris yang unik untuk sesi komunikasi tersebut yang disebut dengan session key. Setelah kedua pihak, seperti browser kita dan server dari website itu memiliki session key yang sama, semua pertukaran data selanjutnya dienkripsi menggunakan kunci simetris yang jauh lebih cepat. Ini sebuah terobosan yang begitu inovatif dan cerdas ya, karena ini menggabungkan keamanan distribusi kunci asimetris
dengan kecepatan enkripsi simetris. Dan itu memilih algoritma yang bagus, panjang kunci juga sangat krusial. Di mana semakin panjang kuncinya, semakin sulit bagi penyerang untuk menebak dengan metode brute force. Standar industri saat ini umumnya merekomendasikan panjang kunci seperti AES, AES-128 atau AES-256 bit dan RSA 2048 bit atau yang lebih tinggi agar peretas ini sulit untuk menemukan kodenya untuk dari kunci yang bisa membobol data kita. Nah, lalu bagaimana sih kita membangun pertahanan yang kuat? Jadi, pendekatan terbaik untuk pertahanan yang kuat adalah kita menggunakan pertahanan berlapis atau defense in depth, di mana berbagai alat dan praktik bekerja sama. Seperti kita menggunakan firewall, terus kita menggunakan VPN, kita mengatur manajemen akses ya, seperti kita mengaktifkan autentikasi multifaktor atau 2FA yang bisa kita aktif di di akun Google kita. Lalu kita tidak lupa untuk selalu update perangkat lunak kita, selalu update aplikasi kita, karena terkadang updatean ini ada update untuk keamanannya. Kalau kita jarang update, maka aplikasi web OS kita akan mudah untuk diretas. Nah, kita memasang antivirus dan anti malware, seperti kita menggunakan McAfee atau kita menggunakan antivirus bawaan dari Windows, kan karena Windows sudah dia punya Windows Security itu sudah sangat cukup untuk kita gunakan agar terhindar dari para peretas. Tapi the main point adalah kalau penggunanya itu aja salah, maka apapun langkah yang kita lakukan tetap bisa bocor karena kesalahan atau kecerobohan dari pengguna. Oleh karena itu, edukasi dalam kesadaran pengguna itu sangat penting. Karena terkadang banyak kasus di mana kebocoran data itu terjadi setelah diselidiki, yang menyebabkannya adalah manusianya itu sendiri karena kelalaian atau dia kurang informasi terkait hal-hal yang berbahaya yang dapat membocorkan atau men- eh, terjadinya kebocoran data. Dan untuk yang terakhir, saya akan melakukan beberapa kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya adalah bahwasanya keamanan jaringan itu bukan sebuah opsional, mereka adalah sebuah kebutuhan yang fundamental untuk di era digital karena saat ini. Karena ancamannya itu terus berkembang dan semakin canggih. Dan seperti enkripsi ini adalah sebuah alat yang begitu penting untuk melindungi kerahasiaan data pribadi kita. Dan juga the best of the defense to our data untuk keamanan data kita, ya kita menggunakan pendekatan berlapis yang menggabungkan teknologi, praktik kebiasaan cyber, dan yang tak kalah penting adalah kesadaran dari user itu sendiri. Dan yang perlu kita ingat terakhir adalah bahwasanya keamanan jaringan ini adalah proses yang sustain, yang berkelanjutan. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab bersama kita. Kita harus aware, harus menyadari bahwasanya keamanan data ini, keamanan jaringan ini begitu penting. Karena sewaktu-waktu data kita itu bocor, ini akan merugikan banyak pihak. Tidak hanya kita aja, bahkan pihak-pihak yang pernah bersinggungan pada kita biasanya datanya bocor karena berawal dari data kita yang bocor. Mungkin untuk hari ini itu yang saja yang bisa saya sampaikan terkait keamanan jaringan dan akhir kata sebelum penutup
Saya ingin berikan sebuah ajakan bahwasannya keamanan jaringan itu bukan sebuah hal yang sepele dan bukan sebuah hal yang susah juga untuk kita terapkan. Tapi ini adalah hal yang mungkin kecil, namun akan bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Jadi untuk saat ini dan kedepannya kita harus lebih aware, lebih seleksi terhadap web, aplikasi, link yang ingin kita buka atau ingin kita beli gitu. Kita harus lebih kritis terhadap apa yang kita pilih karena sewaktu-waktu bisa saja hacker peretas itu melihat celah di diri kita dan bisa memasuki jaringan kita dan mengambil data-data yang penting dari diri kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Kurang lebih ya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.